Poco X6 Pro adalah HP yang terkenal dengan performance buas. Tapi di luar itu, apakah HP ini cukup? Terus baterainya awet nggak temenin gue seharian? Dan kameranya layak nggak sih dibuat ngevlog? Oh iya, satu lagi, gue udah pegang unit Indonesianya yang warna grey. Dan kita lihat perbedaannya sama unit global vegan leather gue ini. Let's go. Oke, jadi gue mulai di jam 8-an dan kayak biasa sosmedan dulu sebelum akhirnya keluar buat cari sarapan. Oke guys, sekarang kita mau cari makan dulu. Aduh, lapar nih. Dan update aja sekarang jam 9.46 ya. Baterai ada di 91%. Hai, Ice! Oke, secara desain dan feel dari kedua HP ini ada beberapa hal menarik yang gue ketemu perbedaannya antara si Poco Yellow yang bermaterial vegan leather dan si Grey ini yang dari polikarbonat. Pertama, jelas feel pegangnya itu jauh lebih mantap yang leather ya guys, lebih enak diusap-usap dan pas digenggam gini juga lebih seret. Sedangkan yang Grey itu lebih licin. Buat feel plastiknya ada berasa, tapi overall masih oke kok, nggak kayak HP murah untuk build quality-nya. Kita makan dulu. Tapi sebelumnya update story. Habis itu khusus yang yellow, dia punya tombol warna kuning gini ya, dan kamera modulnya ada teksturnya gitu. Dimana untuk warna grey polos aja. Tapi ada yang gua suka dari greynya ini, yaitu di bagian depannya. Bezelnya terlihat lebih tipis ya, karena framenya yang warna terang gitu. Jadi kayak kamuflase aja, dibanding kalau framenya warna gelap, jadi bezelnya berasa makin tebal. Itu tadi secara desain dan feel. Gimana dengan suhu? Apakah yang leather lebih panas? Nanti kita buktiin. Salah motor deh guys, tadi gue naik yang itu, padahal yang ini. Akhirnya sampai rumah gue beberes dulu, terus sempat nonton YouTube bentar dan cus lagi. Oke guys, sekarang kita udah mau jalan buat potong rambut cari mall. Dan kita mau pakai HP ini buat navigasi maps. Oke guys, jadi kita baru aja nyampe Central Park dan update aja untuk GPS-nya tadi itu sekarang baterai ada di 61% ya, kurang lebih sejam. Kayaknya lumayan menguras baterai ya kalau gue lihat ya. Atau jangan-jangan tadi sepanjang perjalanan tuh ada kayak sinar matahari bikin jadi lebih bocor nggak sih karena panas? Nggak tahu deh. Naik eskalator di sini nggak usah insecure ya. Mau di sebelah kanan apa kiri, mana aja bebas. Buat yang tanya bisa pindah lensa atau enggak saat recording, jawabannya bisa ya, cuma buat yang 1080p aja. Sedangkan 4K-nya nggak bisa nih, karena secara megapiksel ultrawide-nya itu nggak mencukupi. Terus kalian tahu nggak, ada fitur yang dimiliki HP ini tapi nggak dipunyai sama HP puluhan juta ini nih, yaitu multitasking. Misalnya sambil nonton YouTube mau sosmedan juga nggak masalah, dan luasnya pun bisa diatur ya. Jadi bisa dipasin gini sama video YouTube. Dan kalau mau pindah posisi juga gampang. Bikin nge-scroll Instagram juga lebih enak. Dibikin pop-up window juga gampang kok, tinggal pencet titik 3 tadi. Dan sinyalnya masih belum kelar juga guys. Aku sudah gak kuat melambaikan tangan. Tidak. Karena masih belum ada tanda-tanda kelar, akhirnya gue tiktokan. Dan kurang lebih gue scroll-scroll selama 30 menit dan baterai berkurang 6%. Aku duta shampoo lain. Oh ya guys, update dulu sekarang jam 3:30, baterai ada di 44% ya. Terus kalau kalian perhatiin fitur AI di galerinya oke juga loh. Pas gua coba untuk remove object gitu, nggak berasa kayak emang editan. Kecuali kalau kalian zoom di bagian yang dihilangin ya objeknya ya. Tapi kalau cuma lihat sekilas gitu doang lumayan buat ngilangin orang-orangnya sih. Untuk sementara video kita tes kameranya tes ala-ala gadgetin ya guys, yaitu di Central Park. Sinyalnya mau jajan dulu guys.
Anywhere I'm at, tell the city up. Oke guys, kita baru saja menikmati tamannya Central Park. Oke, update aja sekarang jam setengah 6, baterai ada di 32% ya. Oke, sebelum balik kita beli obat pintar gua dulu buat temenin edit video ini nih. Next, kita ke tempat selanjutnya yang agak dadakan nih. Dan sempat pakai maps sekitar 20 menit dan baterai berkurang 3%. Habis itu cus lanjut cari makan. Oke guys, kita ini kalap apa bukan nih? Kayaknya kita kerjanya makan terus hari ini ya. Oh ya guys, update dulu. Sekarang kita udah mau jam 8, baterai ada di 24% ya. Terus gue baru notice satu hal ya guys, perbedaan antara kedua HP ini, yaitu vibrationnya entah kenapa di yang Indonesia version yang grey ini lebih lemah ya. Dia kayak nyebar gitu getarannya dibanding yang global. Dia lebih solid. Puri Indonesia! Solid! Kayak bulat gitu getarannya. Nih, kamu cobain deh vibrationnya. Lebih enak yang mana ya? Ketik aja asal aja, tek 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 tek. Sekarang cobain satu lagi. Berasa nggak bedanya? Lebih kencang. Yang kuning kan? Padahal kalau gue cek settingannya udah sama loh antara kedua HP ini. Jadi gue nggak tahu nih, entah gara-gara ini versi global sama Indonesia beda, atau gara-gara materialnya beda nih. Mungkin yang leather itu lebih solid, kalau yang polikarbonat itu lebih lemah. Kenyang guys, habis. Gimana? Enak gak Bu? Enak sih, tapi ada beberapa yang biasa aja. Ini enakan pagi sore ya. Oke guys, sambil kita tes video low light-nya, gue cuma mau bilang makasih banget ya buat teman-teman yang udah solid banget tuh di video sebelumnya buat mengejar 8.000 likes. Gila, dalam 2-3 hari udah kecapaian sih. Edan kalian, keren. Tadinya gue mikir, paling masih minggu depan bisa kekejar. tapi ternyata karena teman-teman pada antusias, langsung gue sempetin pas di Jakarta bikin sehari bersamanya. Kira-kira di video ini kalau nggak ada iming-imingnya bisa kekejar juga nggak ya 8.000 likes-nya? Yuk, bisa yuk. Thank you. Habis itu balik ke rumah, kita tes Google Maps lagi ya. Dan kali ini lebih awet, ternyata berkurang 8% aja, yang sebelumnya 11%. Yang sama-sama pakai sejam. Mungkin gara-gara panas aja kali ya yang tadi siang, jadi lebih memakan daya. Lanjut buat habisin baterai, gue nonton YouTube sekitar setengah jam dan baterai berkurang 4%. Dengan SOT yang dapat di sekitar 5 jam 50 menit. Dengan penggunaan paling lama itu di Maps, YouTube, IG, dan TikTok. Tapi secara baterai paling menguras itu Maps, kamera, dan YouTube. Oke, sebelum kita menjawab selain performance apakah HP ini bisa diandalin, gue mau share ke kalian dulu apakah material leathernya ini lebih panas dari polikarbonat. Jadi kayak biasa gue tes pakai Antutu dengan settingan yang disamain dan hasilnya beda tipis aja ya. Vegan leather sedikit lebih panas 0,2 derajat. Cuma untuk skor yang yellow ini lebih tinggi dikit, terpaut 20 ribuan poin dengan baterai yang sama-sama berkurang 4%. Nah, habis itu di tengah tes yang kedua, untuk Poco Yellow-nya itu lebih panas lagi ya, sekitar 0,4 derajat. Dibanding yang Grey dengan skor kayak sebelumnya terpaut 20 ribuan. Dan konsumsi baterai yang sekarang sama-sama di 91%. Terus biar lebih valid, gue sempet berdiriin kedua HP ini. Dan ukur suhunya lagi yang buat layar itu terpaut 0,3 derajat lebih panas di leather. Dan bagian belakangnya itu terpaut sekitar kurang lebih 1 derajatan. Jadi bisa disimpulin emang material leather itu lebih panas ya. Tapi bukan yang signifikan juga sih. Untuk bagian layarnya itu terpaut 0,5 derajat dan bagian backnya itu sampai sekitaran 1 derajat. Oke, gimana kesimpulannya? Dengan SOT 5 jam 50 menit, menurut gua itu ada di tengah-tengah yang menuju agak kurang sih. Tapi bukan yang parah juga ya. Karena SOT yang mendekati 6 jam itu hitungannya udah lumayan. Kalau di bawah misalnya 4-5 jam baru sih itu was-was. Cuma ingat, untuk pemakaian tiap orang itu bisa beda-beda ya. Kalau kalian full nge-gaming udah pasti bakal di bawah. Cuma ingat, pemakaian tiap orang-orang itu bisa beda ya. Misalnya kalian ngelakuin full gaming pasti bisa di bawah itu. Atau kalau lebih banyak buat pakai kamera juga sama sih. Sisanya menurut gue bakal awet bisa temenin kalian seharian kayak yang gue baru lakuin. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
Terus buat kamera, overall gue bisa bilang sih udah oke banget ya. Kalau ada minus-minus dikit sih wajar. Dan pinter-pinternya kita aja buat akalin. Misalnya biar muka kita pas selfie itu nggak terlalu soft, bisa foto dengan posisi pencahayaan yang pas. Atau untuk video low light biar nggak terlalu jitter pergaulan. Pergerakan kita jangan terlalu brutal ya, dan lain sebagainya. Terus dari sisi HyperOS nya juga udah oke kok. Mulai dari fitur-fitur di galeri tadi sampai multitasking. Full perbandingannya bisa cek di video ini guys. Terus buat iklan, gue juga udah bahas sih di video-video sebelumnya, yang mana masih bisa di ngertiin sih mengingat spek yang dikasih sama HP ini. Apalagi ya? Udah sih, paling yang bikin gue penasaran itu pemakaian jangka panjangnya. Mungkin nih teman-teman kalau ada yang nonton video ini 1-2 tahun lagi dan udah pakai selama itu, bisa komen ya di bawah. Oke, jadi overall bisa gue bilang selain performance, HP ini juga bisa diandalin ya buat aktivitas-aktivitas lainnya. So, selamat buat yang udah pegang HP-nya dan good job buat Poco Indonesia.